sudah siap semuanya? Tangannya sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap dan mau mendengarkan cerita dari Pak Imam, silakan tangannya seperti ini tangannya ya, di atas kakinya, di atas pahanya. Coba sekarang dijawab salamnya dulu, yang ceria, yang semangat ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ulang sekali lagi ya. Sekarang kita sama-sama lomba menjawab salam ya. Nah, sekarang Bapak mau tahu suaranya mana yang lebih semangat, mana yang lebih kencang, yang lebih semangat, yang lebih hebat suaranya, suara laki-laki atau perempuan ya. Sekarang Bapak minta anak laki-laki jawab salam Pak Imam ya. Yang anak perempuan jangan menjawab salam terlebih dahulu. Anak laki-lakinya dulu yang menjawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki. Wah, baik. Anak laki-laki menjawab salamnya dapat nilai dari Pak Imam. Nilainya bintang 3. Baik. Sekarang coba anak perempuannya siapkan speakernya atau mic-nya. Jawab salam dari Pak Imam ya. Siap yang perempuan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, karena sama-sama hebat, maka anak perempuan juga sama dapatnya bintang 3. Nah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke, baik. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semuanya? Sudah mandi? Sudah mandi? Sudah mandi belum? Sudah, alhamdulillah. Coba sekarang jawab pertanyaan dari Bapak ya. Siapa yang bangun pagi sudah mandi? Tunjuk tangan, siapa? Ulangi, belum semangat. Sekali lagi biar kompak. Siapa yang tadi pagi bangun langsung mandi? Oke, sudah. Oke ya. Sekarang kalau yang ditanya sama Bapak, jawabannya mengacungkan jari telunjuk seperti ini ya, pakai tangan kanan ya. Jari telunjuk pakai tangan kanan. Oke, siap ya. Siapa yang tadi pagi mandi sendiri? Oh, oke. Oke, sambil bilang saya ya. Siapa yang tadi pagi mandi sendiri? Oh, dimandiin. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun wangi? Oh, alhamdulillah. Iya. Baik. Sekarang anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai dongeng kita pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah ya, atau membaca bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekarang ya Bapak akan tanya dulu sama anak-anak nih.
Siapa yang menciptakan awan? Siapa? Siapa yang menciptakan awan? Aku. Ya. Ulang. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Allah ya. Ulang lagi suaranya yang semangat. Ulang. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Ya, siapa yang membuat bakwan? Allah. Bukan, yang membuat bakwan adalah manusia. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak ingin tanya sama kalian, siapa yang kemarin pagi sholat Idul Adha? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang kemarin sholat Idul Adha? Sholat pagi-pagi siapa kemarin? Siapa? Oh iya, alhamdulillah anak-anakku pada sholat ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Bapak tanya sekarang, siapa yang kemarin sholatnya di rumah pagi? Yang sholatnya di rumah siapa? Oh, ada. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 20. Iya. Terus siapa lagi yang kemarin sholatnya di jalanan depan rumah di gang? Siapa? Oh iya ada. Berapa tuh? 1, 2, 3. Oh, ada 30. Iya. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang kemarin sholatnya di masjid? Siapa yang sholatnya di masjid? Sholatnya di masjid. Siapa? Alhamdulillah. Ada yang kemarin sholatnya di rumah, ada yang sholatnya di depan rumah, di gang, ada yang sholatnya di lapangan, ada yang sholatnya di masjid. Nah, sekarang ya, sebelumnya Bapak ingin beritahukan kepada anak-anakku sekalian, ya, kok kenapa Pak kemarin sholat Idul Adha-nya kok nggak semuanya di masjid? Kenapa? Ya karena pada saat ini ya kondisi ya tempat kita tinggal, negara kita tinggal sedang ada wabah ya. Nah, tapi pada umumnya ya bahwasanya orang yang beragama Islam itu sholatnya di masjid. Ya, sholatnya di mana? Di masjid. Nah, masjidnya seperti apa? Nah, ini masjid nih contohnya nih. Nah, ini tempat sholat atau beribadah orang Islam, yaitu tempatnya di masjid. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kemarin setelah anak-anak melaksanakan sholat Idul Adha, kemarin ada hewan yang dipotong tidak? Ada hewan yang disembelih tidak? Ada? Ada. Coba sebutkan hewannya apa yang disembelih kemarin? Sapi, pinter. Apalagi selain sapi? Kambing, ya. Ya, kambing. Selain kambing, ya ada sapi, ada kambing. Kalau di negeri Arab, ya itu bukan hanya kambing dan sapi saja,
ada juga. Ini di belakang kita ini apa ini nih? Ini onta bukan? Ini onta bukan? Nah, ini bukan onta. Ini mah gambar dinosaurus, tetapi panjang lehernya sama kayak binatang yang namanya onta. Coba yang tahu onta tunjuk tangan. Siapa yang tahu onta? Siapa yang tahu onta? Siapa yang tahu onta? Oh iya, nah anak-anakku alhamdulillah semuanya sudah tahu onta. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin setelah melaksanakan sholat Idul Adha, ya anak-anakku atau papa dan mama kalian di rumah yang punya kelebihan rezeki melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Ibadah kurban, yaitu dengan menyembelih ya hewan kurban seperti sapi dan kambing. Nah, anak-anakku sekalian, ya kalian harus tahu juga bahwasanya ya ibadah kurban itu pertama kali dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu dua orang anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Pada saat itu di antara keduanya ada yang kurban dengan memberikan sayur-sayuran, ada yang kurban dengan mempersembahkan yaitu hewan piaraan. Pada saat itu adalah seekor kambing kibas, atau kalau kata kita di Indonesia ini modelnya model kambing Jawa. Nah, anak-anakku sekalian, kisah tentang penyembelihan hewan kurban yang sangat terkenal dan yang kita sama-sama ketahui adalah tentang penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat itu punya harta banyak, rumahnya besar, tetapi ketika usianya sudah di atas 80 tahun, Nabi Ibrahim itu belum punya anak. Ya, belum punya anak. Nah, padahal saat itu usianya sudah tua. Ya mungkin kalau papa mama kalian umurnya pasti masih di bawah 80 tahun, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya di atas 80 tahun, berarti sudah tua dong. Ya kan, berarti sudah tua. Nah, kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim ya melakukan sedekah. Sedekahnya yaitu dengan menyembelih banyak binatang kurban, hewan kurban, seperti menyembelih kambing, menyembelih domba, kemudian menyembelih unta. Nah, pada saat itu masyarakat di sekitar rumah Nabi Ibrahim mereka sangat bangga. Wah, Nabi Ibrahim ini hebat, orang kaya, sekali nyembelih sapi banyak, nyembelih unta banyak. Sedangkan kalau di tempat kita yang namanya menyembelih satu ekor sapi saja itu kan patungan, 7 orang mengumpulkan uang untuk beli sapi. Satu sapi itu atas nama 7 orang. Tetapi beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak. Lalu masyarakat ada yang bilang, wahai Ibrahim, Anda ini sangat hebat, punya uang banyak, mampu menyembelih banyak sekali binatang-binatang kurban, hewan kurban. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jangankan hewan-hewan kurban yang sebanyak ini, andai kata saya punya anak laki-laki dan Allah suruh anak saya untuk disembelih, pasti akan saya sembelih anak saya, kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah beberapa belas tahun kemudian, akhirnya
Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dikaruniai seorang anak laki-laki, ya. Nah, anak itu diberi nama Ismail, ya anak-anak ya, namanya Ismail. Nah, pada kesempatan hari ini, ya Bapak akan memberikan ilustrasi, memberikan gambaran tentang seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu kayak siapa? Seperti apa? Nah, pada saat ini Bapak ngasih contoh, ya, contoh gambar atau contoh model anak laki-laki yang kita kasih nama Ismail. Yang mana? Ternyata, tadat. Nah, Assalamualaikum teman-teman, aku ini adalah Ismail, dikasih nama oleh Pak Imam Ismail karena pada saat ini Pak Imam bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, saya berperan sebagai anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Salam kenal ya. Salam kenal ya. Salam kenal ya. Nah, baik. Nah, dah, Nabi Ismailnya tidur dulu ya. Nah, itu tadi Nabi Ismail alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika tidur di malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim sedang tidur. Tidurnya bagaimana? Tidurnya merem nggak? Oh iya, tidurnya merem. Tidurnya merem. Nah, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu." Lalu astagfirullahaladzim, ternyata itu hanya mimpi. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, ya Allah, kok saya mimpi ya? Mimpi disuruh menyembelih anak saya yang bernama Ismail. Mimpinya benar apa enggak ya? Itu benar enggak ya mimpinya dari Allah apa dari setan? Pasti itu mimpinya dari setan. Udah saya nggak percaya. Nah, keesokan harinya ketika malam hari Nabi Ibrahim tidur lagi. Nabi Ibrahim tidur lagi. Tidurnya merem di kamar pakai bantal. Tiba-tiba datang lagi mimpi tadi dengan suara yang sangat aneh. Ada suara yang berkata, "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, bayar hutangmu, tunaikan janjimu, sembelihlah anakmu." Ternyata Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Oh, itu hanya mimpi. Bener nggak ya itu mimpinya dari Allah apa dari setannya yang masuk dalam tidur saya? Nah, ternyata Nabi Ibrahim di hari kedua berpikir lagi, ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Dan ternyata pada mimpi yang kedua, Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Nah, berarti saya harus bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail anak saya. Lalu Nabi Ibrahim dengan sedih hati, ya Allah, kalau memang itu benar perintahmu ya Allah, saya akan laksanakan ya Allah. Saya akan panggil anak saya Ismail. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
suatu ketika memanggil anaknya. Manggil anaknya, Ismail, Ismail, Ismail. Lalu Nabi Ismail menjawab, "Iya ayah, ya ayah, ini aku hadir ayah, aku hadir." "Oh, kamu hadir?" "Iya ayah." "Oh, kamu habis lagi ngapain di depan?" Habis apa ya?" "Saya habis main." "Oh, habis main. Ya udah sini. Ayah mau bicara sama kamu." "Mau ngomong ayah?" "Iya, ngomong apa?" "Udah, kamu duduk aja dulu. Nanti ayah akan bicara dengan kamu." "Baik ayah." Nah, kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam diajak bicara oleh ayahnya yang bernama Ibrahim, ya. Nah, ternyata Nabi Ismailnya sudah duduk di sini. Nah, ya. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Ayah, aku sudah duduk ayah. Silakan ayah mau bicara, silakan." "Oh, begitu ya. Baiklah." Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat di situ diceritakan ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara." Nah, ayatnya seperti itu. Artinya bagaimana Pak Imam? Nah, artinya begini. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mampu melaksanakan segala aktivitas sebagai seorang anak, lalu Nabi Ismail ayahnya memanggilnya dan lalu berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku, papamu ini bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apakah benar mimpiku itu? Dan apakah kamu mau untuk aku sembelih?" "Hah? Untuk disembelih? Aku kan masih anak-anak." Nah, Nabi Ismail sempat berpikir, aku kan masih anak-anak, masa kok aku disembelih? Wah, tapi bagaimana ya? Ini kan perintah Allah. Kalau perintah Allah harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, pasti kita dosa. Lalu dengan tegas, dengan ikhlas, Nabi Ismail berkata, Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya engkau nanti akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar." Nah, akhirnya Nabi Ismail mau diajak oleh ayahnya untuk disembelih. Nah, lalu kemudian Nabi Ismail berkata kepada istrinya, "Mama, waduh, ayam siapa yang lepas itu? Ya, ayamnya ditangkap, dimatikan dulu suaranya ya." Oke. Nah, kemudian Nabi Ismail berkata kepada istrinya, "Mama, besok saya akan ngajak Ismail jalan-jalan." "Mau kemana?" "Jalan-jalan deh. Kan udah lama nggak jalan-jalan. Tolong sekarang ke pasar, beliin baju yang paling bagus, baju baru." Nah, ketika pergi ke pasar, Nabi Ibrahim menyiapkan
Apa ini? Menyiapkan apa ini? Menyiapkan apa? Menyiapkan sebilah pisau yang sangat tajam. Untuk apa? Nanti digunakan untuk menyembelih Ibrahim, menyembelih anaknya Ismail. Nah, kemudian pamitlah Nabi Ibrahim kepada istrinya. Ketika itu Nabi Ibrahim pamit, udah siap untuk jalan-jalan, ya, untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Diajak pokoknya ke tempat yang bagus. Cuma saat itu belum ada mall, belum ada taman pisang. Pokoknya diajak jalan-jalan. Tadat, ya, mama, ayah, dan anak kita Ismail ini udah siap untuk jalan-jalan ya. Pamit dulu mama ya. Oh iya ayah, Ibrahim hati-hati ya. Iya mama. Ya, assalamualaikum. Nah, kemudian diajaklah jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan, ya sudah sampai jalan. Nah, tiba-tiba sampailah di suatu tempat. Sampailah di suatu tempat. Di tempat ini, di sini sampai. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku Ismail, ya ayah, apakah kamu sudah siap? Siap apa ayah? Siap untuk saya sembelih?" "Insya Allah ayah, saya siap untuk disembelih kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wah, Nabi Ibrahim bersedih. Tetapi anak-anak, ketika akan disembelih, datanglah makhluk Allah yang tugasnya mengganggu dan menggoda manusia untuk tidak berbuat baik. Siapakah? Ternyata makhluk Allah itu yang namanya syaitan atau iblis yang datang dalam bentuk manusia. Lalu datanglah iblis kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim. Iya, kamu siapa ya? Wah, masa kamu gak kenal sama saya? Ibrahim, coba kamu lihat anak kamu. Anak saya yang mana? Itu anak kamu yang mau dipotong yang namanya Ismail. Lihat anaknya, lucu, imut, ganteng, soleh kayak bapaknya. Kamu gak kasihan? Anak kamu masa mau dipotong sih? Nah, kemudian Nabi Ibrahim mikir, lalu berkata, "Wahai bapak-bapak, saya akan tetap melaksanakan perintah Allah. Saya akan menyembelih. Saya akan tetap menyembelih anak saya Ismail karena itu perintah Allah." Lalu kata Nabi Ibrahim, "Sekarang saya yakin engkau adalah setan yang akan menggangguku. Pergilah kamu, pergi." Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil beberapa buah batu kerikil. Lalu setannya ditimpuk oleh Nabi Ibrahim. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ditimpuk, ternyata ditimpuknya berapa kali nak? 7 kali ditimpuknya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Pergi kamu. Bismillah, Allahu Akbar. Akhirnya setannya ketakutan, setannya kabur. Nah, ketika setannya kabur, setannya berkata, "Saya mau menggoda Nabi Ibrahim, gak bisa. Menggoda bapaknya gak mau. Cobalah saya goda aja deh anaknya deh, kali aja anaknya mau."
Nah, kemudian Nabi Ismail datang, tek, 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 tek. Lalu tiba-tiba muncullah bapak-bapak yang merupakan iblis yang sedang menyamar jadi manusia di depan Nabi Ismail. Anak kecil, om siapa ya? Masa kamu gak kenal sama saya? Om siapa sih? Nah, kemudian iblis berkata, wahai Ismail, kamu itu masih kecil. Masa mau-maunya aja kamu dipotong, disembelih sama ayah kamu Ibrahim? Katanya perintah Allah. Kamu percaya nggak? Lalu dengan tegas Ismail berkata, wahai bapak, kalau memang aku disembelih karena perintah Allah, aku sabar, aku tegar, aku ridho, aku ikhlas untuk menjalankannya. Lalu si iblis berkata, masa? Mau aja kamu dibohongin sama ayah kamu? Ayah saya tidak pernah berbohong. Ayah saya selalu menuruti apa perintah Allah. Tapi kan masa kamu mau dipotong, kamu mau aja? Itu kan perintah Allah, saya harus laksanakan. Lalu Nabi Ismail kesal ditanya seperti itu terus. Tiba-tiba Nabi Ismail ngambillah beberapa butir batu kerikil sebanyak 7. Lalu Nabi Ismail berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Dilemparlah batu itu sebanyak 7 kali kepada iblis. Lalu iblis kabur. Oh ya, kabur. Dah. Tiba-tiba setannya hilang. Nah, kemudian kata iblis, gimana ini? Menggoda bapaknya nggak bisa, menggoda anaknya nggak bisa. Terus godain siapa lagi ya? Oh iya, saya akan deketin mamahnya. Tuh, tiba-tiba datang. Lalu ibunya Nabi Ismail bertanya, Bapak siapa? Aku mau ngasih tahu bahwasanya anak kamu Ismail dibawa oleh Ibrahim itu jalan-jalan itu bukan untuk piknik, tetapi untuk disembelih, untuk dibunuh. Lalu ibunya Ismail berkata, emang iya? Iya betul. Ibunya Ismail berkata, kalau memang atas perintah Allah anak saya disembelih, saya rela. Jangankan anak saya, kalau misalkan saya sebagai ibunya disembelih atas perintah Allah, saya juga mau. Nah, akhirnya ibunya ngambil batu kerikil sebanyak 7 butir batu, lalu batu itu dilemparkan kepada iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ditimpukin sebanyak 7 kali. Nah, nanti di kemudian hari ya, kegiatan melempar batu sebanyak 7 kali ya pada 3 tempat nanti dalam ibadah haji itu disebut namanya ibadah jumroh. Ya, insya Allah nanti kita semua bisa melaksanakannya, amin. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, ya ayah, bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Siap ayah. Mana pisaunya sudah ada ayah? Oh, ayah sudah siapkan pisaunya. Ini pisaunya yang akan untuk dipakai menyembelih kamu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, yuk silakan kita pindah tempat, jangan di situ, kita kesini aja. Nah, sampailah di suatu tempat. Ketika itu Nabi Ismail sudah siap mau motong. Ketika sudah mau dipotong, ayah, ada apa Ismail? Tolong saya jangan sambil berdiri.
letakkan saya, baringkan saya, tidurkan saya. Nah, udah tuh, udah dibaringkan. Udah Ismail, udah ayah, saya siap. Nah, ketika itu sudah mau dipotong, ayah, apalagi Ismail, jangan lupa wajah saya tolong ditutup dong pakai kain, biar ayah nanti nggak nangis ngelihat saya. Nah, udah tutup pakai kain, set, udah tuh. Nah, ketika itu mana kainnya? Oh, ya Allah, kain putih. Ya, ditutup dengan kain putih, set, tutup, tuh, udah. Begitu mau dipotong, ayah, apalagi? Pisaunya udah diasah belum? Udah ditajemin belum? Udah. Coba saya mau lihat. Nah, ketika itu pisaunya digunakan untuk membelah sebongkah batu. Saking tajamnya, pisau itu bisa membelah batu. Batu itu menjadi terbelah dua. Lalu Nabi Ibrahim berkata, anakku Ismail, udah fix ya. Pisau sudah diasah, wajahmu sudah ditutup, dan kamu sudah ayah baringkan di atas batu. Berarti kamu siap ya? Siap. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih, Nabi Ibrahim itu nyembelihnya nggak berani ngelihat ke arah anaknya Ismail, sambil setengah merem. Dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika akan disembelih, tiba-tiba ya, ketika akan disembelih, ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Malaikat Jibril datang sambil membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berkata, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail pun berkata sebelum disembelih, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berlinang air mata berkata, wahai anakku Ismail, aku cinta kepadamu, tapi Allah lebih sayang kepadamu, dan aku lakukan ini karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu Akbar, hadza minna wa ilaika fataqabbal ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, terdengar suara. Oh. Nabi Ibrahim berkata dalam hati, selamat tinggal anakku Ismail. Disembelih. Ternyata tiba-tiba ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai menyembelih, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melek, Masya Allah, anakku. Nah, ternyata di sini yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah bukan anaknya Ismail, tetapi yang disembelih adalah seekor kambing kibas. Dalam Al-Quran surah As-Saffat dikatakan, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus, kami ganti Ismail ini dengan seekor sembelihan yang besar, hewan sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing kibas. Nah, ketika itu sudah selesai disembelih, Nabiullah Ismail alaihissalam ya dicari-cari oleh ayahnya Ibrahim. Ya Allah, ternyata yang aku sembelih adalah seekor kambing. Lalu anakku di mana ya?
Ismail mana ya? Ya udah aku nyari dulu deh anak aku Ismail. Ismail, Ismail, kamu di mana nak? Ismail, kamu di mana nak? Nah, tiba-tiba dari belakang terdengar suara, "Shh, Papa!" Hah? Ismail, Ismail, oh, hah? Ismail, Papa, Ismail, Papa, Ismail, Papa. Nah, akhirnya ketemulah mereka, Ibrahim dan Ismail, dan pada akhirnya ya Nabiullah Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Ismail, karena pada saat itu ya Nabi Ismail oleh Allah diganti dengan seekor kambing yang Allah bawakan dari surga. Allah nyuruh malaikat Jibril untuk membawakan seekor kambing yang amat besar, yaitu disebut dengan kambing kibas. Nah, dalam riwayat lain dikatakan kambing ini dulu yang pernah dipakai anaknya Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, di sini anak-anak kita ya, kita semua bisa belajar bahwasanya ya cinta yang utama dari kita adalah sebagai manusia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikhlas berkurban, maka insya Allah Allah akan cari dan Allah akan berikan gantinya yang lebih baik daripada apa yang kita miliki sekarang. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga sama, harus berkurban juga. Kurban apa Pak Imam? Kurban perasaan? Bukan. Ya, anak-anak tidak kurban perasaan, tapi setiap hari berkurban waktu. Setiap pagi, waktu belum sekolah, waktu masih libur, tidurnya lama. Tetapi sekarang karena udah sekolah, jam 7 sudah dibangunkan, mandi, pakai seragam, dan ikut kegiatan belajar online. Nah, ini adalah salah satu contoh kurban. Nah, mudah-mudahan ya anak-anakku sekalian ya bisa meniru perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya robbal alamin. Iya, tanya jawab ada hadiahnya enggak? Iya, iya. Nanti tanya jawab cerita nih, ya ada hadiahnya. Baik, nanti silakan akan dipandu oleh Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna dipersilakan. Ibu Ratna mau ada